Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ikhwani min al-anbiya muslimin wa syuhada wa alihi salihin wa ajdadina wa furaina wa muallimina fid din wa al-huquq alaina wa jami'al amanat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-karimul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita bisa menambah pahala saat ini. Karena dengan limpahan rahmatnya kita masih diberi kelapangan untuk bisa hadir di tempat ini, tempat yang penuh barokah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita berada di sebuah bulan sekarang ini dalam kalender Hijriah. Kalender Jawa dengan kalender Hijriah itu sama, cuman kadang-kadang penetapan awal bulan kalender Hijriah dengan kalender Jawa itu ada selisihnya 1 atau 2 hari. Bulan yang sekarang kita lalui adalah bulan Sya'ban. Di bulan ini banyak sekali keutamaan, yang mana Rasulullah mendoakan 3 bulan itu sebagai bulan yang penuh berkah, bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Tapi kebanyakan orang-orang karena diapit 2 bulan besar, Sya'ban ini sering dilupakan, sebagaimana hadis yang disampaikan dari Ibnu Huzaimah. Hadis ini hadis sahih, ya. Dalam hadis ini Ibnu Huzaimah berkata, fi hadisi sahahahu Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah menganggap bahwa hadis ini adalah hadis sahih. An Usamah, dari Usamah, qultu, saya berkata, Usamah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sa'ban. Ibnu Huzaimah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa lebih banyak dari bulan Sya'ban. Artinya puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus penuh kan 1 bulan. Ini puasa sunnah, ini kok bisa sampai penuh, ya. Padahal di bulan-bulan yang lain Rasulullah tidak pernah berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Qala, Rasulullah bersabda, dzalika syahrun taghfulun nas anhu. Bulan ini bulan yang dilupakan orang. Baina Rajabin wa Ramadana. Jadi bulan Sya'ban itu kenapa sering dilupakan orang? Karena ada 2 bulan besar, bulan Rajab dan bulan Ramadan yang mengapitna. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Pada bulan Sya'ban ini akan diangkat semua amal perbuatan kita. Ya. Jadi di bulan Sya'ban ini setiap tahun apa yang sudah kita lakukan itu oleh malaikat setelah dikumpulkan catatannya dalam 1 tahun baru distorkan, ya. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku kepingin amal ibadahku ini diangkat ke langit dalam keadaan aku berpuasa. Jadi hadis ini mendasari sunnahnya kita berpuasa.
berpuasa. Dalam 1 tahun itu ada waktu-waktu tertentu di mana amal kita dikumpulkan. Jadi dalam 1 minggu itu ada hari Senin dan Kamis di mana kita dinaikkan amal kita ke langit dunia. Kemudian dalam 1 bulan itu ada waktu di mana amal kita dinaikkan lagi ke atas, dikumpulkan lebih banyak lagi. Dalam 1 tahun itu amal kita setelah terkumpul itu akan dikirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mendasari kita untuk melaksanakan puasa karena Rasulullah ingin pada saat amal ibadah kita diangkat oleh malaikat diberikan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Banyak sekali kelebihan dari bulan Sya'ban ini, tapi karena kita energinya sudah terkuras di bulan Rajab dan kita siap-siap untuk mengumpulkan energi untuk bulan Ramadan, makanya bulan Sya'ban kita kadang-kadang sering melupakan, sering dilalaikan, padahal Sya'ban juga penuh berkah. Rasulullah dalam berdoa itu kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi ada 3 bulan ini yang penuh berkah. Ya. Kemudian ada hadis berikutnya, ruwiyan anil Hasan, diriwayatkan dari Al Hasan. Al Hasan ini adalah cucu Rasulullah, annahu qala, sesungguhnya Al Hasan ini berkata, haddatsani salasuna min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan kepadaku, menjelaskan kepadaku 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna man shalla hadhihi sholata fi hadhihi lailah nadarallahu ilaihi sab'ina nazratan. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam nisfu Sya'ban, fi hadhil lailah maksudnya malam nisfu Sya'ban, nadarallahu ilaihi sab'ina nazratan, Allah itu akan melihatnya 70 kali. Ya, maksudnya melihatnya itu kita akan diperhatikan oleh Allah. Faqudiyalahu bikulli nazratan sab'ina hajatan, setiap kali Allah memperhatikan kita ada 70 keinginan. Ada 70 keinginan. Dan 70 keinginan itu yang paling penting itu adalah maghfirah, ampunan. Ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Qutul Qulub. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, betapa besarnya, betapa agungnya bulan Sya'ban ini. Seakan-akan kita tidak ada kesempatan untuk berbuat tidak baik, maka mari kita lakukan hal-hal yang baik di bulan Sya'ban ini. Karena persiapan setelah bulan Sya'ban kita akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang pahalanya luar biasa. Karena puasa itu tidak ada ukuran besarnya pahala, karena Allah yang menentukan besarnya pahala untuk puasa. Kalau sholat kadang-kadang Allah menggambarkan seperti sholat jenazah, itu besar pahalanya 1 qirot. Kemudian orang sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Jadi kalau sholat sendirian itu hanya 1 derajat. Tapi untuk puasa tidak ada gambaran, permisalan seperti apa besarnya pahala puasa, sehingga puasa ini cukup merupakan rahasia Allah. Allah berfirman ya dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzibih, puasa itu adalah milikku dan aku yang berhak memberikan imbalannya. Jadi kita nggak tahu berapa besarnya pahala puasa, sebab pahala puasa itu penuh misteri. Ada orang yang puasanya karena satu hal, maka Allah akan memberikan pahala sesuai dengan niat yang ada dalam hatinya. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada malam nisfu Sya'ban yang akan datang, insya Allah kalau menurut kalender
kalender Hijriah. Sebagian kalender menyebutkan bahwa malam nisfu Sya'ban yang akan datang ini terjadi pada malam Jumat. Malam Jumat, dan hari Jumat ini adalah hari yang paling baik. Perhitungan bulan dalam kalender Hijriah itu adalah setelah terbenamnya matahari. Jadi setelah terbenamnya matahari, malam Jumat itu sudah masuk hari Jumat. Ya, malam nisfu Sya'ban berarti besoknya itu adalah nisfu Sya'ban. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada malam Jumat yang akan datang, selain malam Jumat itu sebagai Sayyidul Ayyam, ya, malam Jumat yang akan datang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa ada berkali lipat kelebihan pada malam nisfu Sya'ban yang akan datang. Oleh karena itu mari kita manfaatkan momentum ini sebaik-baiknya, ya. Kemudian banyak riwayat, banyak doa yang kita panjatkan pada malam nisfu Sya'ban. Intinya kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk membaca doa. Kita meminta kepada Allah supaya kita dipanjangkan umur, dilapangkan rezekinya, ya. Kemudian kita dimasukkan dalam surga. Ada beberapa kalangan yang tidak mau memanjatkan doa karena merasa kita ini masih banyak dosa, nggak pantas kita minta-minta kepada Allah karena kita penuh dosa. Di sisi lain, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang yang sombong. Orang tidak mau berdoa hanya mengandalkan ikhtiarnya saja, tidak mau berdoa, menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang sombong. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang hanya berdoa saja tanpa ikhtiar, itu adalah orang yang malas. Kita sebaiknya berada di tengah-tengah antara dua statement ini. Kita ikhtiar, orang ahlu sunnah wal jamaah itu mendahulukan ikhtiar baru kemudian berdoa. Tapi kalau orang Qadariyah, orang yang punya faham bahwa Allah tidak turut campur dalam urusan kita mencari pahala, kita berbuat apa saja, ini nggak ada campur tangannya Allah. Makanya Allah itu maha adil. Kalau kita disiksa karena memang kita melakukannya, ya. Kalau kita memang diberi pahala karena kita memang melakukannya, itu konsep pemikirannya Qadariyah. Tapi sebaliknya pemikiran Jabariyah mengatakan bahwa Allah itu sudah merencanakan semua. Jadi kita ini ibarat boneka, kita ini hanya wayang kalau menurut orang-orang Qadariyah. Tapi orang Jabariyah berkata demikian, tapi kita orang ahlu sunnah itu berada di antara keduanya. Usaha itu harus tetap kita lakukan. Setelah usaha kita maksimal, baru kita bertawakal kepada Allah. Itu orang-orang ahlu sunnah. Orang-orang Qadariyah ini mereka selalu optimis. Mereka ada sedikit kesombongan, tapi kebanyakan mereka orang-orang sukses karena mereka yakin dengan usahanya. Tapi orang-orang Jabariyah, mereka itu kebanyakan pemalas. Mereka tidak mau berusaha, hanya mengandalkan doa saja. Pernah salah seorang penganut Jabariyah ini hampir saja dipotong lehernya oleh Sayyidina Umar karena waktu ditanya, kenapa engkau mengemis? Jawabannya, saya mengemis karena takdir. Jadi dia menyandarkan semuanya kepada takdir. Ini tidak boleh. Kita harus tetap berusaha, kita harus tetap berikhtiar, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai satu kaum itu merubah nasibnya sendiri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada hadis lain tentang doa yang dipanjatkan pada malam nisfu Sya'ban. Hadis ini disebut hadis mauquf. Hadis mauquf itu artinya hadis yang tidak sampai kepada Rasulullah. Artinya hadis ini bukan dari Rasulullah. Kita lihat konteks hadisnya. Abdullah bin Mas'ud qala. Jadi yang berkata ini Abdullah bin Mas'ud, bukan Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud berkata,
ma da'a qattu 'abdun bihadhihi da'wat illa wasa'allahu ilaihi fi ma'isyati. Tidaklah berdoa seorang hamba sudah barang tentu dengan doa ini kecuali Allah melapangkan baginya kehidupannya. Doanya apa? Menurut Abdullah bin Mas'ud, ya dzal manni, wahai Tuhan yang maha memberi, fala yumannu alaih, dan tidak diberi, fala yumannu alaih. Ya dzal jalali wal ikram, yang maha besar dan maha mulia. Ya dzat tauli wal in'am, yang maha memberikan rizki dan maha memberikan kenikmatan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Dhaharal lajin, penolong orang-orang yang minta tolong. Wajarul mustajirin, dan pelindung orang-orang yang minta perlindungan. Wa ma'manul khaifin, dalam doa-doa yang sering kita baca yang ada dalam majmu' atau dalam kitab berjanji itu, wa amanal khaifin, artinya sama, yang memberikan keamanan bagi orang-orang yang takut. In kunta katabtani indaka, apabila engkau menuliskan hidupku di sisimu. Fi umil kitabi, umil kitab di sini diartikan sebagai lauhul mahfud, di mana semua rekaman, semua rencana dan rekaman hidup kita itu ada di sana. Semua manusia beberapa tahun yang lalu, berapa miliar tahun yang lalu, sebelum dia lahir di dunia, itu sudah ada rencananya begini. Makanya kaum Jabariyah itu tidak mau neko-neko dalam bekerja, karena bagaimana saya mau bekerja keras, saya sudah ditentukan oleh Allah, Allah sudah tahu. Itu sebenarnya bukan Allah menentukan hidup kita, tapi sebenarnya Allah itu memberikan keleluasan kepada kita untuk berbuat. Karena Allah ini maha tahu, Allah itu tahu apa yang akan kita lakukan. Berapa miliar tahun yang lalu Allah itu sudah tahu kita akan lahir di mana, kita akan jadi anaknya siapa, bagaimana hidup kita, siapa yang menjadi pendamping hidup kita, kita berusia berapa tahun, Allah itu tahu semua. Karena tahu maka dituliskan oleh Allah. Tapi kaum Jabariyah menganggapnya bahwa ini adalah skenario Allah, kita nggak bisa berbuat banyak, kita nggak bisa keluar dari skenario itu, ya. Sebaliknya kaum Qadariyah beranggapan bahwa Allah tidak turut campur terhadap urusan kita. Makanya kalau kita ini disiksa karena kita memang yang melakukan. Sebab kalau Allah turut campur dalam urusan hidup kita, itu namanya Allah nggak adil, ya. Tapi Ahlus Sunnah berada di tengah-tengahnya, kita berada di tengah-tengah, ya. Mu'tazilah itu ada di kelompok Qadariyah yang lebih menekankan kepada usaha pribadi, sedangkan Jabariyah itu lebih menekankan kepada Allah itu sudah merencanakan semua, ya. Jadi dalam doa ini, jika engkau tuliskan kehidupanku fi umil kitab di lauhul mahfud, sakian celaka, famhu anni ismu saqa, maka tolong hapuskan kecelakaan itu pada diri kami. Wa asbidni indaka, dan tetapkan di sisimu, sa'idan, orang yang beruntung, muwaffaqan lil khairat, dan diberi taufik untuk melaksanakan kebaikan. Fa innaka taqul, sesungguhnya engkau berfirman, fi kitabika, dalam kitabmu, ya, yamkhullahu ma yasha wa yuthbit, Allah itu berhak untuk menghapus dan berhak untuk menetapkan. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah itu ada lauhul mahfud. Umul kitab, umun itu artinya induk, kitab itu artinya kitab. Kalau di dunia kita ada induknya kitab, yakni Al-Quran. Kalau di dunia ini kita memahami umul kitab itu sebagai Al-Quran, ya, sebagai surat Al-Fatihah itu umul kitab. Al-kitab itu Al-Quran, umun induknya itu ada surat Fatihah.
Nama lain dari surat Al-Fatihah itu selain Al-Fatihah, surat sebagai pembuka, ada nama lainnya itu Ummul Kitab, induknya Al-Quran, induknya kitab. Nama lain dari surat Fatihah ini As-Sab'ul Mathani, ada 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, As-Sab'ul Mathani disebut 7 ayat yang diulang-ulang karena setiap hari kita harus membacanya minimal setiap rakaat dalam sholat. Kalau untuk seorang yang berjamaah, makmum boleh tidak membaca Al-Fatihah karena sudah dijamin oleh imam. Jadi imam yang wajib membaca Fatihah. Al-Fatihah disebut 7 kata yang diulang-ulang karena kita akan membaca Al-Fatihah itu sesering mungkin. Seseorang yang baru masuk Islam itu mutlak untuk belajar membaca Fatihah karena itu wajib dibaca saat melaksanakan sholat, kecuali dia melaksanakan sholat itu makmum. Begitu dia mengucapkan makmuman lillahi ta'ala, makmum kepada imam lillahi ta'ala, setelah itu si makmum boleh tidak membaca apa-apa, termasuk juga membaca Fatihah. Makmum itu sudah tidak diberi kewajiban. Karena Rasulullah bersabda, al-imamu dhaminun. Imam itu sebagai penjamin. Makanya makmum itu boleh tidak membaca, cukup dengan niat makmum kepada imam yang ada di depannya, setelah itu tidak membaca apa-apa. Itu boleh. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Naskah dari doa yang kita baca pada malam nisfu Sya'ban itu sebenarnya macam-macam. Intinya kita minta kepada Allah, kalau memang garis hidup kita yang ada di Lauhul Mahfuz itu jelek, kita minta dirubah supaya kita lebih baik lagi. Kalau memang rezeki kita disempitkan di Lauhul Mahfuz, kita minta dilapangkan rezeki kita. Kalau umur kita pendek, kita minta supaya umur kita dipanjangkan. Apa bisa? Ya, Allah kan berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah itu berhak untuk menghapus. Allah itu berhak untuk merubah. Allah itu berhak untuk menetapkan. Karena Allah itu Maha Kuasa, makanya kita dianjurkan untuk berdoa. Tentang malam nisfu Sya'ban ini ada beberapa kalangan yang yang tidak sependapat, ya, karena mereka menganggap hadis-hadisnya ini dhaif. Termasuk hadis yang saya baca ini kan hadis mauquf, tidak dari Rasulullah tapi dari Ibnu Mas'ud. Orang yang menganggap hadis ini hadis mauquf, mereka nggak mau pakai. Itu bukan dari Rasulullah. Ya. Bahasa kasarnya, kalau Rasulullah tidak pernah menyampaikan ini, kok ada sahabat menyampaikan ini, berarti itu membuat-buat, mengada-ada. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah padahal menjamin bahwa para sahabat itu akan menjadi penerang, mereka itu bintang yang menjadi pemberi arah bagi kita saat kita ada di kegelapan. Jadi kita selayaknya jangan pernah meragukan keberadaan para sahabat. Ya, sebagaimana pernah saya contohkan, ada propaganda yang dihembuskan kepada kita untuk kita ragu kepada Abu Hurairah. Wong cuma 3 tahun saja mendampingi Rasulullah kok hadisnya 6.000 lebih. Ya, itu tujuannya supaya kita meragukan para sahabat. Nanti kalau kita ragu pada para sahabat, akhirnya kita akan ragu terhadap semua hadis yang diriwayatkannya. Kalau sudah begitu, nanti akhirnya kita tidak mau menggunakan hadis-hadis yang ada. Jadi apa yang kita yakini yang ada di Indonesia, ya, bahwa ada kaidah usul al-aslu fil amri lil ibahah, asal dari sebuah perkara itu mubah. Kalau kita memegang pada kaidah usul ini, maka niscaya apa saja yang tidak ada larangannya dalam Al-Quran dan hadis, semuanya itu boleh. Ya, baik kalau memang itu tujuannya untuk memberikan semangat kepada kita untuk beribadah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dengan berkahnya bulan Rajab ini, sebagaimana doa Rasulullah itu pasti
pasti dikabulkan oleh Allah, karena Rasulullah itu adalah orang yang paling disayangi oleh Allah, manusia paling dicintai oleh Allah, maka doa Rasulullah ini pasti terkabul. Cuma kadang-kadang ya terkabulnya seperti apa, Allah lebih bisa menetapkan situasinya yang paling pantas untuk mengabulkannya. Masyarul hadirin rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini mari kita berharap semoga amal ibadah kita yang sudah kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah dengan baik. Semoga riwayat hidup kita, jalur hidup kita yang akan datang bisa dirubah oleh Allah. Seandainya garis hidup kita itu jelek, semoga dijadikan yang baik. Seandainya garis hidup kita itu kita penuh malapetaka, semoga Allah merubahnya. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memanjangkan umur kita, mengangkat fitnah di antara kita. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita. Selanjutnya semoga mereka yang sakit di antara kita segera diberi kesembuhan, dan mereka yang meninggal dunia dari keluarga kita diterima amal ibadah mereka dan dilipat gandakan serta diampuni dosa-dosanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.